Saking cintanya Anggi sama burung tadi itu. Anggi bilang, Tuhan, kalau aku mati sekarang aku ikhlas. 5, 4, 3, 2, 1. Buka mulutmu. Jadi pesan mama tuh tadi jangan sampai. Cuman itu. Cuman kalau pesan yang paling melekat yang sampai yang bikin Anggi kagum lagi sama mama itu waktu mau diamputasi itu, Bang. Kan sebelum diamputasi itu Anggi udah bilang sama mama. Karena kan dokter udah bilang ini paling lama kalau udah virusnya ke mata 2 minggu ke jantung. Kalau udah ke jantung udah pasti lewat. Jadi virus itu masuk mata udah kabur itu udah sekitar 5 hari. Udah mulai kabur tuh mata. Udah kabur 5 hari, selama 5 hari baru kita tahu. Jadi kan 9 hari lagi kalau dihitung. Dan itu waktu paling lama. Oke, terus Ya udah, Anggi pun kayak nengok mama nangis gitu. Ya udah, Anggi langsung ya udah maulah amputasi. Walaupun Anggi nggak tahu bakal mau ngapain lagi. Terakhir ya udah Anggi ngumpulkan keluarga semua, kakak semua datang ke rumah sakit. Ya tuh Anggi bilang sama mama, ya udah awak mau diamputasi awak cuman minta satu hal. Satu pertanyaan ada Anggi. Kalian malu nggak kalau punya keluarga cacat? Yang lain diam, cuman mama yang ngomong. apa nih? Mama lebih nggak ikhlas lagi kalau kau nggak mau berjuang daripada kau harus kayak gini. Kalau apapun fisikmu, mama tetap sayang sama kamu, mama tetap bangga sama kamu. Yang penting kau mau berjuang aja. Itu kata mama. Iya. Sedangkan keluarga yang lain diem, Bang. Diam karena nggak tahu mau ngomong apa, nggak tahu, tapi cuman mama yang berani bilang kayak gitu. Terus Anggi jawab apa? Yang ada peluk mama, terus ya udah tanda tangan mau diamputasi. Oke. Setelah selesai amputasi, apa kata mama? Gimana ya, Bang, kayak ya mama kayak selalu support aja gitu, Bang, kayak ya udah jangan sedih, jangan apa. Jadi sampai tahap pun tiap mama dikasih uang tuh uangnya nggak pernah dipakai, Bang. Gimana? Tiap ngasih uang, Anggi ngasih uangnya nggak pernah dipakai. Sama mama? Iya. Kemana? Tabung. Sama mama? Itu bikin usaha tadi. Oke. Kan tabungan Anggi kemarin paling cuman nggak sampai 10 juta gitu. Ya udah kasih mama. Rupanya uang itu tabung mama, bukan dipakai mama. Tahu hal itu gimana rasanya? Ya mama yang bilang. Enggak, ketika Anggi tahu uang yang Anggi kasih untuk mama ternyata nggak pernah dipakai, malah untuk Anggi juga ujung-ujungnya. Gimana Anggi? Gimana ya, kayak iya senang gitu, cuman kan kayak merasa iya awak lebih bangga kalau uang itu dipakai sebenarnya Gitu ya. Cuman karena orang ya namanya sayang pasti kan berjuang sih, Bang. Ya mungkin itulah salah satu perjuangan mama untuk bahagiakan mama. Kira-kira Anggi akan rela mama nggak ada ketika Anggi umur berapa? Atau ketika Anggi sudah mencapai pencapaian apa? Gak ada, Bang, kalau kayak sekarang. Anggi harus gimana ya? Punya cita-cita untuk diri sendiri dan untuk mama. Iya. Artinya ketika tadi jawaban Anggi, ketika mama kalau diambil sekarang Anggi ikut. Nah, sampai kapan Anggi itu mempunyai seperti itu? Artinya kan Anggi harus mencapai sesuatu ini biar bisa merelakan suatu waktu mama udah nggak ada, Anggi ya rela gitu. Pada saat kapan? Kayak mana ya, Bang, kayak kalau Anggi pikir kayak gitu nggak fair sih, Bang. Nggak fair ya? Nggak fair. Karena ketika Anggi sukses, Anggi udah punya uang banyak, Anggi ikhlas. Sedangkan Anggi hancur aja mama ada, Bang. Kenapa Anggi pikir kayak gitu? Oke. Kenapa sama mama aku susah aja? Oke, ternyata kenyataannya Anggi sukses, mama begitu Anggi mulai selesai gini, mama pergi. Anggi banyak job mulai naik nih. Tapi Anggi masih keep kontak sama mama, tetap setiap hari peluk mama. Tiba-tiba mama ya nggak ada syarat, nggak ada aba-aba aja pergi. Hancur apa sih, Bang? Ikut juga. Bakal ikut, Bang. Bagaimana dengan karir Anggi? Nggak peduli, Bang.
Bagaimana dengan mungkin Anggi sekarang entertain? Nggak peduli. Mendukung Anggi. Ya kayak mana Anggi bang, kayak di Suca 4 Anggi duluan dapat job dari menteri, Anggi diundang Raditya Dika, sedangkan yang juara belum diundang, tapi Anggi rela mengikhlaskan itu demi kuliah bang. Sedangkan kuliah di mana aja bisa. Cuman karena mama percayanya mau harus di Binjai, ya Anggi ikhlaskan. Selain mama ada nggak Anggi kira-kira support system? Nggak bisa percaya sama orang lain bang. Yang punya pacar? Punya, Sekarang? ada. Oke. Sudah berapa lama sekarang? Kalau deket dari SMA sih bang, tapi kalau untuk pacaran akrab itu udah 4 bulan. 4 bulan. Gimana dengan dia? Kan dari SD, dari mana? SMP. SMA kan belum Respect sih, belum Bang. cacat kan? Respect itu sama dia. Belum cacat, sekarang pacar, sudah jadi pacar malah cacat. Ya. Enggak, SMA udah gini juga. Oh SMA udah, berarti kenal dia udah? Udah. Oh, udah kondisi gini. Respect sih sama dia. Kenapa? Kayak mana ya, kayak ada satu kata dia yang bikin sampai Anggi sampai sekarang kayak apapun yang terjadi, aku nggak bakal ninggalkan kau kecuali kau ninggalin aku. Gitu. Dia bilang gitu? Enggak, awal. Oke. Sampai Anggi pikir kayak gitu. Walaupun Walaupun aku nemu orang yang lebih dari kau, walaupun aku bisa dapati orang yang lebih dari kau, nggak akan bakal. Tapi kan umur Anggi sekarang masih tergolong muda ya? 21. Iya masih muda. Mau berapa tahun nikah? Umur berapa tahun? Gak ada target bang, kalau bisa tahun depan ekonomi cukup, mental cukup. Berarti syaratnya Anggi pribadi butuh mental dan ekonomi untuk Iya. menikah. Si cewek tadi minta? Enggak sih, enggak ada. Dia pun juga enggak target. Oh enggak. Pacar ya? Iya. Kalau pacar mati Pacar mati enggak? ikut juga? Enggak lah bang. Oh enggak. Tapi dia respect sama pacar. Ya respect karena ada satu ucapan dia itu tadi bang, kayak Ucapan yang mana? Lupa, sorry. ada Dia ngucap apa? Dia gini. Jadi yang gitu sempat merasa insecure karena gitu nggak pernah ada di Instastory dia. Oke. Anggi ucapkan sama dia. Nggak pernah. Sampai sekarang nggak pernah. Anggi tuh pikir gini bang, aku harus beri, aku nggak pernah minta. Oke. Kalau Tapi dikasih, tapi kalau dikasih aku syukurin. Tapi Anggi insecure ketika dia tidak mengupload di story Iya. muka Anggi. Instagramnya. Dan itu pernah Anggi tanya kenapa? Nggak pernah nanya. Dan itu biasa aja sama Anggi, nggak curiga. Curiga kayak insecure kayak ya pada gini supaya ada Mungkin satu dia malu gitu ya. Oke, terus sampai rupanya ada satu Anggi ngapel gitu malam gitu ya, saling kayak ya bikin games gitulah bang, kayak shoot yang menang tantangan apa jujur gitu, terorder gitu. Iya. Ya udah. Naik kereta roda 3? Yes. Nggak dia yang bonceng? Enggak dong. Jahat dia ya? Enggak. Sebenarnya kau bonceng orang cocok. Daripada masuk jurang, Iya. masuk parit dikit deh. Oke, terus Jadi itulah truth order. terakhir itu cerita-cerita nggak ada ditanya, tapi sampai dibilang dia sampai dia mau jujur kayak Aku punya yang lain gitu nggak? bukan. Oh enggak. Awak kan sebelum jadian awak juga ada bilang sama dia. Aku playboy gitu kan? Enggak dong. Enggak ya? Gitu. Jadi kami tuh dekatnya sama Anggi tuh nembak dia agak lama. Oh, oke. Karena yang Anggi bilang dan dia kayak apa pasti kan cewek penasaran tuh. Ya. Udah Anggi bilang aja karena 2 kali aku pacaran. Dua-duanya? 2 kali sebelum ini aku pacaran, aku tuh udah serius sekali, tapi 2 kali itu nggak direstui. Sama orang tuanya si cewek? Iya. Oke. Dan itu dia, dan kenapa dia nggak ngupload Anggi di Instastory-nya? Karena ucapan itu. Oke. Jadi dia takut orang tuanya juga nggak respect sama Anggi. Nggak respect sama Anggi. Iya, makanya dia orang. Berarti akan terjadi ketiga kalinya lah ini ketika orang tua nggak restui. Kayaknya enggak sih. Masih nggak restui sekarang? Enggak, kayaknya bakal kayak nggak tahu sih, tapi kalau kayaknya karena respon keluarganya baik kan. Anggi udah kenal kakaknya, udah kenal abangnya. Jadi ucapan dia itu bilang kayak gini. Biarlah kita maaf kalau Hani
Nggak sebut. Ya apa? Sorry. Namanya Hani. Iya. Ya apa? Jadi aja bilang. Ini Hani kita datang ke Adi Sweetie. Jadi dia bilang gitu bang. Jadi aku aja lah gitu bang. Jadi Ya. kenapa aku nggak pernah upload? Jadi dia bilang biarlah ibu yang terbiasa sama pilihan aku. Jadi lebih baik aku nggak usah ngeralakan sekarang daripada aku harus kehilangan kamu. Oke. Jadi dan Anggi pun di situ kayak biasa aja sih, nggak biasa sih, kayak kagum tapi kayak udahlah kayak gitu. Jadi terus dia bilang kayak gini, dia sampai kayak satu titik yang respect kali sih bang, dia ngajak bikin bisnis bang. Yang sekarang? Iya, ngajak bikin bisnis. Berarti dia ikut berkecimpung di toko ini? Belanja ikut. Oke. Dan ada satu bisnis yang dia mau bikin ide itu gitu sama Anggi. Tujuannya tadi supaya dia mau nunjukkan ke orang tuanya bahwasanya Anggi juga mampu gitu. Oke. Terlepas dari Anggi YouTube, Anggi stand up comedian. Oke, kalau pacar tadi pergi, maksudnya udah nggak ada lagi di dunia ini, ikut juga enggak ya tadi? Enggak. Enggak bakal ikut tapi enggak bakal cari pengganti. Jomblo sampai mati? Nggak tahu sampai mati atau enggak, tapi iya bakal maksudnya bakal cinta terus sama dia. Walaupun pada akhirnya kau Ketemu. nikah sama yang lain, tetap Dia juga nggak bakal terlupakan. Gitu. Karena kayak mana ya bang, memang ucapan sih tapi Contohnya gini, dia meninggal. Ya. Maaf, Ya. contoh. Ya. Pacar Anggi meninggal. Ya. Selang beberapa tahun kemudian, hitung 5 tahun atau 3 tahun kemudian Anggi menikah sama cewek yang lain. Iya. Itu Anggi tetap Sayang sama dia. sayang sama dia. Tidak sayang sama yang Anggi nikahi. Ya kalau nggak sayang ngapain dinikahi bang? gitu. Cuman kan Lanjut. tahap maksudnya kayak hati pasti juga nggak bakal nyukai dia. Oh gitu. Karena pasti abang punya Ingat lah. satu Memorial. satu wanita yang selalu ingat di ide abang kan? Udah lupa sih yang dulu. Udah jujur aja bang. Udah lupa ketika udah jumpa sama istri, Iya. itu istri salah satunya. Tapi Makanya aku tanya seperti ini, wajar Anggi menjawab seperti ini karena Anggi belum menjalankan. Ketika nanti Anggi sudah menjalankan, itu akan berubah lagi yang seperti itu. Tapi no problem, itu orang luar yang belum Iya. menjadi keluarga Anggi, masih pacar. Iya. Gak apa-apa. Gak ada Karena masalah. tadi bang, karena kayak mana sih kayak ya mama perjuangannya juga kayak gitu, jadi Oke. nggak bisa disamakan sama mama. Oke. Pernah beranggapan nggak kalau pacaran gini pansos ke Anggi? Enggak bang, Enggak ya? karena dekatnya dari sebelum Anggi masuk TV. Bang. Oh gitu. Jadi pacarnya pas udah masuk TV berarti bisa jadi pansos kan? Orang sekarang lagi hancur-hancurnya kalau sosial media. Iya ya. TV hancur juga? Kan tidak ada lagi. Iya, lu kali gitu. Iya, kan mengharapkan abang di TVRI. Makanya siapa tahu TVRI nonton ini Wajib. ngundang ngulik sisi lainnya Anggi yang lainnya, Iya. jangan yang sama lah. Aku nih pusing nih nyari Apa? pertanyaan apa yang belum ditanyain. Tapi jujur pertanyaan yang aku lontarkan nih sudah pernah ditanyain podcast lain belum? Belum. Dia, itu. Karena mereka hanya peduli entertain saya tapi tidak keluarga saya. Itu dia. Oke, pacar sudah, orang tua sudah. Mau ngapain ke depannya Anggi? Ke depan ya. Kalau ada rezeki pengen S2. Kalau paling dekat nih abang, paling dekat ya tadi bikin toko tadi itu, maksudnya lebih dilebarkan. Nah kalau untuk pencapaian sih kayak pengen daki gunung itu aja sih bang. Oke. 7 gunung. Iya gunung. Ntar lu gunung masih aku tahan bahas gunung. Tadi lebih banyak kita bicarain peran seorang mama. Iya. Seorang mama. Aku mau tanya peran seorang bapak Anggi dalam hidup Anggi itu yang seperti apa? Apakah seperti apa? Seperti apa? Ya seperti apa? Peran seorang bapak yang Anggi rasakan selama Anggi hidup sampai sekarang. Iya, kok peran sih? Iya kalau dibilang support system paling support system. Bapak? Iya paling support juga. Cuman kan kayak kan ada kayak gimana sih bang, kayak rasa sayang atau apa kayak gitu tetap ke paling besar ke ibu. Gitu. Berarti kalau disuruh pilih sayang mama apa sama yang bapak? Mama lah bang. Mama ya. Iya. Oke. Sayang mama atau pacar? Mama.
Pacar atau mantan? Pacar lah bang. Mantan atau pacar mama? Pacar mama, tumbuhilah pacar mama aku. Oke Anggi, masuk kita ke sesi gunung menggunung. Iya. Waduh, udah kayak talk show betul-betulan ya Anggi. Ini nggak ada catatan loh, ini improv semua loh pertanyaannya ya kan? Iya. Iya kan, improv semua nggak ada catatan. Biasa nih bang, biasa. Ah. Anggi, besok jam 2 ya kalau gini, jadwal gini. Oh ya kak, boleh kirim pertanyaannya enggak? Jadi biar enak nih. Sama sekali nggak ada. Datang jam 1, jam 3 tagnya. Karena tiba-tiba mendadak ada urusan. Oke. Gunung bagi Anggi ini apa? Suatu seperti apa? Apa ya bang, kayak Dataran tinggi lah. Ada bukit, ada gunung. bukan, kalau dibilang sih kayak tempat paling nyaman sih bang. Tapi di tempat mama. Enggak, maksudnya tempat paling nyaman kayak Oke, di luar ya. iya di luar. Kenapa? Apa yang bisa bikin Anggi itu nyaman sama gunung? Besar. Yang pertama, Anggi bisa membuktikan ke orang-orang. Oke. Nggak semua orang bisa naik gunung, tapi Anggi bisa mencapai gunung. Berarti itu hanya sekedar entertain, pencitraan. Lu nggak pencitraan doang. Pencitraan lah. Gini. Enggak. Anggi mau membuktikan aja, bukan hanya sekedar hobi. Nanti cuma mau ya bagus. Iya. Artinya coba Anggi nggak usah ngevlog, nggak usah foto-foto, naik aja gunung sendiri, mau? Mau. Tapi kan kurang pas, kurang seneng. Sibaya 2017 naik Sibaya Anggi udah 8 kali bang, ngevlog cuma sekali. Oh iya, udah 8 kali itu yang posisi pakai tongkat 88 ya? Iyalah bang, nggak Iya, mungkin iya. satunya gendong kan bang. Iya. Oh berarti kalau aku bilang itu pencitraan? Enggak sih bang. Karena kalau memang itu pencitraan berarti kan harus ada dokumentasi untuk aku upload ke media sosialku. Iya. Dan jujur nih bang, konten alam di YouTubeku cuma 2, dan aku camping sebulan itu bisa 2 kali, bisa 2-3 kali. Kalau memang aku selalu Oke. Terakhir ke Kerinci ya? Gimana tuh Kerinci? bukan trail Kerinci, tapi paling meledak Kerinci di Jambi, Kerinci Jambi? perbatasan Sumatera Barat sama Jambi. Tinggi itu ya? Tertinggi kedua di Indonesia, Di Indonesia. gunung api aktif. Berapa lama daki kau di Kerinci? Kerinci daki jam 8 pagi sampai setengah 7 Malam. setengah 7 malam, masih sampai shelter 3, camping jam 4 naik lagi sampai setengah 8, berarti total 24 jam. 24-25 gitu loh. Oke. Selama Anggi naik gunung ini ada pengalaman yang mistis nggak Anggi? Sering. Yang mengganggu kaki kanan Anggi mungkin? Enggak bang. Enggak ya? Oh ini mistis paling seru ada nih bang. Ada ya? Sumpah. Di Sibaya apa Kerinci? Mau yang mana? Wis, ada semua? Ada. Oke, mungkin ini masuk ke part kedua kali ya. Bahas Boleh, ini, Mas. boleh nggak apa-apa? Kita bahas mulai dari Cuman paling berkesan di Kerinci. Kerinci. Apa pengalaman horor ini? Sebelumnya yang diceritain background yang gitu ya bang. Mungkin kalau orang Jawa bisa percaya. Oke. Mungkin orang Jawa kalau memang dia kental Jawa mungkin percaya. Tapi kalau cair dia nggak kental? Nggak percaya? Tambahin. Lanjut. Anggi 12 bulan kandungan. Nggak 9 bulan? Enggak, 12 bulan. Setahun? Iya. Di kandungan mama? Iya. Oke. 3 kali USG cewek keluar cowok. USG 3 kali. Oke. Cewek. Oke. Udah 2 yang janggal kan. Dari mulai ini aja udah mulai ini ya, pusing. Udah 2 yang janggal kan. Iya. 2 yang janggal. 5 bulan hamil, mama kecelakaan. 9 bulan hamil, mama jatuh dari lantai 2. Seharusnya guguran. Lantai 2? Iya. Tangganya sama kayak gitu. Gini, curam. Jatuh tangga gelinding atau lompat mama? Gelinding dong. Oh, gelinding. Lebih parah, perut bakal kena. Gini aja tangganya? Iya. Berarti gini lah. Kalau ini kan gini, kalau Iya, tangga iya. apa kan gini, abis itu gini kan. ah. Jadi kan masih nggak terlalu Ya, kalau ini langsung gini. Oke, 2 lantai. Nggak apa-apa. Ada Itu yang luka? kecil. Oke. Itu waktu kecil. Kecelakaan sama truk tangki Mama.
Enggak, awal truk tangki di tempat itu. Bentar, yang 9 bulan tadi yang 2 lantai itu lagi kandungan. Lagi kandungan. Oke. Enggak apa-apa. Lahir ya langsung aja nih Bang ya langsung ke kecelakaan sama truk tangki itu. Ya. Di tempat itu sebulan itu 4 kali orang kecelakaan. Dan kau keempatnya di bulan itu. Salah satu di 4-nya. Oke. Yang pertama tabrakan kereta sama kereta, dua-dua meninggal. Yang kedua kesenggol mobil, dua-dua meninggal. Nggak ada luka mereka. Oke. Nggak ada yang parah. Oke. Bukan. Yang terakhir kecelakaan tunggal, jumping. Kau. Enggak. Oh, beda. Nah, yang terakhir tuh kecelakaan tunggal, jumping. Jatuh, nggak ada luka sama sekali. Oke. Meninggal. Awak truk tangki hancur, meninggal. Oke, next terus 2020 adu banteng sama Panther. Anggi. Kereta Vario hancur, pecah-pecah. Udah pakai Udah tongkat. udah pakai Oke, tongkat. Kereta Vario pecah-pecah, cupnya. 2020 berarti udah kenal kita Baru, nih. iya. Kok nggak pernah cerita sih? Tabrak Panther terus? Adu banteng ini. Mhm. Panthernya pel-pel. Oh, nggak ada luka. Mobil Panther. Iya, oh, nggak ada. Oke. Dan tiap orang pintar ketemu awak selalu ngasih Duit. bukan duit, bacaan. Boleh tunjuk nggak salah satu? Bawa nggak salah satu bacaannya? Selalu lagi buang. Kenapa Anggi buang? Iya karena Anggi pernah tahap sama Tuhan aja nggak percaya, masa sama dia percaya? Bacaannya ini kertas, Tulisan tangan. Ya, tulisan tangan. Oke. Dan Anggi bisa baca itu. Iya, cuman baca biasa. Apa? Buang. Buangnya ke bebas. Lanjut. Dan ada kawan yang bisa kayak gitu. Kayak apa? Kayak bisa lihat-lihat gitu. Terus Waktu dia kemasukan, dia nanya-nanya. nanya ke Anggi. Kami tanya. Oh, oke. Terus dia bilang aku nggak mau kalau ada dia. Nunjukin Anggi. Oke. Timah. Itu udah dibilang dia. Kan udah banyak kejanggalan kan. Oke. Lanjut. Itu rupanya mama waktu tahun 98 ada hamil laki-laki, anak laki dalam kandungan 98 berarti sebelum Anggi. Iya, guguran. Terus Anggi lahir. Terus 2002 atau berapa mama hamil keguguran lagi. Jadi Baru Anggi. Jadi orang sering lihat kalau Anggi itu ada yang ikuti 2 anak kecil. Ada tuh. Nggak bisa, tapi yang bikin Anggi nggak percaya 2 kali Anggi 3 kali ruqyah Bang di pesantren nggak ada kelihatan. Ya, yang kayak gituan. Makanya Anggi nggak percaya. Iya. Makanya kalau Anggi percaya itu bodoh kali, Tuhan aja Anggi sampai pernah nggak percaya. Iya. Masa sama kita percaya? Sekarang masih percaya sama Tuhan apa enggak? Kurang. Percaya tapi sedang mencari Bang. Berarti bukan Allah. Iya, Atau karena Anggi lahir dari keluarga yang meluk agama Islam ya Anggi mencari Allah lah ini istilahnya ya. Iya. Lagi mencari betul nggak nih ada Allah itu ya. Makanya Anggi suka melakukan hal aneh-aneh. Contoh? Naik gunung apa? Iya, oke, lanjut. Naik gunung, hal mistisnya seperti apa tadi? Ini kan bicara background Iya. tadi kan, sudah selesai. Selesai backgroundnya. Iya, background. Lanjut, apa yang di gunung mana? Mau yang mana nih? Ya bebas. Cringe dulu ya, cringe ya. Bebas. Jadi sebelum Anggi itu suka cerita mistis, Boleh. baca, cuman ngeleceh. Angginya suka baca cerita mistis. Tapi Anggi nggak percaya. Jadi tiap ada orang kesurupan, Anggi, anjing, pau, pakai orang goblok, kayak gitu ya Pak. Terus. Saking nggak percaya, jadi itu Anggi baca sana. Nggak, bukan ngejek nih ya Bang. Ini maaf kali ini bukan maksud ngejek nih ya. Ya. Jadi kita kan Sumatera ini kan Melayu Bang. Iya. Percaya kan rasnya Melayu. Bahkan Melayu Jawa. bahkan ada yang bilang Indonesia ini rasnya Melayu. Iya. Jadi dia Melayu kan identik sama harimau. Iya. Nah, jadi kalau di Jambi bilang harimau itu datuk, kalau di Sumatera Barat itu inyek atau apa gitu. Iya. Ya, jadi itu Anggi baca cerita-cerita kerinci apa itu katanya harimau masih ada apa gini-gini ada siluman harimau. Terus? Jadi dia selalu cerita-cerita gini.
aku nanti mau kerinci tuh. Tiap ada kawan-kawan bahas-bahas endang nih kan kebahasan tuh. Kok tahu aku nanti bilang kerinci bu harimau aku. Habis endang mulai begitu anggi aja gitu. Kok gitu ya? Iya, anggi aja. Bu harimau tuh yang gini-gini. Rupanya betul. Maksudnya? Jadi ada gini, jadi ceritanya tuh waktu Mama Anggi sakit, jadi ada saudara yang bisa. Ini jujur, muka Anggi udah mulai berubah. Jujur, di mata. Di mata enggak maksud di mata Abang ini sekarang, di mata aku sekarang raut wajahnya udah mulai berubah. Berubah gimana? Enggak tahu ya, di mataku aja. Lanjut cerita. Jadi ada saudara datang. Saudara datang, dia kayak dia bisa lihat gitu. Datang ke rumah Anggi. Rumah sakit. Rumah sakit. Jadi Anggi pulang kan, Anggi kemarin ada podcast, pulang dapat dikasih kayak apa tuh namanya bang, plakat. Ya. Plakat gitu penghargaan. Jadi apa nih kata dia? Ini Pak baru podcast dapat plakat. Nah itu dari mana? Ya kemarin karena pulang naik gunung jadi di podcast orang. Oh iya. Gunung mana? Kerinci. Ada nih ikut mau. Apa? Nggak percaya nih. Nggak percaya. Coba kau diem aja. Digini kan dia bang. Tuh. Ya abis nih ban kayak terangkat gini. Oh iya. Kayak ada yang ngangkat. Oke. Om jangan lah om. Kita kan tahu bang kayak rasa merinding. Jangan lah om. Yaudah ini kebalikan lagi. Yaudah biasa lagi badan om. Jadi kejadian apa yang kerinci itu yang kau lakukan? Kok bisa ngikut? Apa karena itu kan candaan kau bilang? Gara-gara candaan ya. Candaan itu kan sebelum naik gunung kan. Ya. Nah apa yang terjadi di Kerinci? Gara-gara Anggi minta tolong. Jadi Kawan 6 orang kan Anggi Ya. situ. Minta tolong sama siapa kan beriringan. Jadi gini bang. Waktu summit itu sama-sama benar. Summitnya apa? Summit itu dari ke puncaknya. Kalau naik gunung summit itu Berarti di jalan pulang lah ya? Enggak, naik ke puncaknya. Oh naik ke puncaknya itu namanya summit. Summit. Wah, Summit itu ada hadisnya juga tuh, summit nawa atau Iya. Baik, summit tapi ya, Summit. Oke. Jadi summit di Gunung Kerinci itu 60 derajat bang. 60 derajat. Gini. Oke. Dan itu batu campur pasir. Oke. Kalau nggak hati-hati habis. Ya, oke. Ini kan sangat kalau pakai ini kan sangat diuntungkan ketika banyak apa ya? Nggak bisa bang. Ini nggak bisa ya karena Sama batu sekali pasir bang. tadi ya. Anggi aja benar-benar merayap, bajunya habis koyak. Jadi tongkat Anggi taruh mana? Tas. Minta tolong orang bawakan. Oke, terus? Ya itu sampai naik gini Anggi sampai kayak udah nggak sanggup nih. Oke. Jadi kayak Dalam hati ngomongnya iya, tolong. ini kayak itu yang pertama kayak Anggi bilang kayak sampai dalam hati kayak Tuhan kalau aku mati aku ikhlas. Dan ini nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu. Kawan-kawan Anggi nggak tahu Anggi Nggak tahu. ucapan ini ya. Nggak tahu. Terus? Saking cintanya Anggi sama gunung tadi tuh. Anggi bilang Tuhan kalau aku mati sekarang aku ikhlas. Kayak bilang sama Tuhan gitu kayak karena aku kan udah saking cinta sama gunung gitu bang, jadi sampai bilang gitu Tuhan kalaupun karena kan udah gini kali Tuhan bang, udah gini kali udah susah tuh, sampai bilang kayak Tuhan kalau aku harus mati di sini aku ikhlas, tapi temukan jasa. Oke. Jadi orang tua aku jadi dan kenapa aku ikhlas? Karena tujuanku naik ke sini aku pengen buktikan ke orang-orang bahwasanya di Babel itu bisa. Di Babel itu enggak. Terus apa jawabannya? Ya enggak, ya itu ya Bisa. Ya pelan-pelan usaha bisa main. Oke. Nah, itu salah satunya. Nah, yang kedua, waktu turun. Oke. Jadi di Kerinci itu dia bang turun itu targetnya sampai pintu rimba. Pintu rimba itu jam 4 atau jam 5 sore. Ya. Nah, karena kami leha-leha, santai-santai jalannya, kami terlambat. Terus terlambat, tambah lagi di mulai shelter 3 ke shelter 2 hujan. Oke. Dia kan curang, nggak bisa ini lah bang. Pokoknya kami semua itu 7 orang, semua jatuh. 6 orang, 7 sama Gaya, 7 itu pernah jatuh semua. Karena hujan dari licin orang. Itu jadi jalan pelan. Oke. Sampai di pos 2 itu udah jam ini bang, udah jam 6:30. Oh, udah lewat ya. Udah lewat Terus itulah dari pos 2 itu mau ke pos 1. jumpa apa lo? Nggak ada jumpa bang, tapi semua kawan diganggu.
Kau doang yang enggak. Iya. Di dalamnya kayak mana? Kayak tiba-tiba nyium bau, tiba-tiba kayak keringat Memang berat. keringat, capek nih gunung berkeringat bau, baunya Secara logik, dulu. tapi nggak ada Baunya ini bau apa dulu? bunga. Oh berarti ada yang ini pakai parfum. Nggak tahu lagi kita bang, tapi tiba-tiba terus kayak ada keringat berat. Mungkin kalau secara logika Kayak keringat capek. berat. Tasnya berat, kayak ada yang narik, kayak ada yang di atas. Capean. Terus kayak ada yang nampak di atas terbang-terbang, mungkin angin. Angin. Tapi semua terganggu aneh-aneh. Tapi kau enggak. Cuman nyium doang. Karena kan udah digendong tuh dari pos 2 ke pos 1. Apa digendong? Karena udah capek kali bang. Karena kan kami cuma 2 hari 1 malam. Iya. Jadi kita terpres kali, jadi tangannya udah nggak bisa gerak. Oke. Udah nggak bisa gerak, kaki pun juga udah nggak bisa gerak. Maksudnya tangan paling cuma gini udah nggak sanggup lagi. Itulah awak digendong sama kawan tadi. Awak juga nyium gitu kan, udah pada takut dengan depan ini. Ya aku takut kayak gini tuh orang tuh bang. Terus kan dia bilang kayak, kalau kau memang ada di sini, please jangan ganggu. Kalau kau mau ganggu, ayo di luar. Mak ditantang terus. Iya karena Iya betul. kayak berantem bang. Kalau kita kalah mau kita habis. Ya. Oke. Kau ngomong gitu langsung. Iya dan mati gitu. Dalam hati, ya. Kalau kau memang mau kali, tunggu aku di luar. Aku lagi capek. Ah. Tapi kalau kau memang mau ikut, kau bantu aku. Gitu sampai pos 1 dimusuhi sama kawan pada kayak wih di atas gitu loh, kayak ketakutan gitu. Apa sudah? Langsung bisa jalan lagi. Padahal kayak mana ya kayak pernah nggak bang ngerasain kayak tangan ini lama ditimpai Kebas. Nah kebas kayak abang nggak tidur di anak abang di sini abang kan kebas kali itu Kebas. kan susah tuh kan bang. Ya. Baru bentar aja udah kebas, apalagi aku udah jalan Oke. sekitar 10 jam lebih. Dan kebas kayak gitu, kerannya gitu tiba-tiba bisa lagi jalan. Nah rupanya gara-gara itu bang aku bilang, Kak ini dia nggak mau ikut tapi kau yang minta katanya. Coba kau ingat Karena kalimat kau tadi itu ya. Dan sekarang masih kata kalau yang itu kata saudara dia suka sama badan. iya. Dan diulik ke belakang kenapa orang sering ngasih kertas yang baca-bacaan itu karena badan lo beda bang. Karena kenapa beda 12 bulan tadi. Jadi ada awak punya kawan, bapaknya tuh kayak orang pintar juga. Ini S3. Perdukunan. Oke. Jadi dibilang dia ya kayak gitu, memang badanmu aneh karena kau 12 bulan kandungan. Kalau ibaratkan betapa orang betapa cuma 9 bulan, betapa 12 bulan. Jadi kalau secara ilmu lebih tinggi. Jadi itu makanya badanmu aneh. Cuman masalahnya orang selalu menghubungkan aku mistis, aku nggak pernah lihat langsung pak. Jadi aku nggak tahu orang nggak peduli. Bagus juga daripada kau Harus percaya sama itu jadi musyrik terus kau menggali-gali kayak gitu nggak boleh. Jangan lebih kekuatan Tuhan. Iya. Datang tua itu kan yang di rumah sakit tadi. Kalau nggak percaya katanya lagi, tua keluarga. Diangkat lagi, dia cuma gini ini jarak pun 2 meter ya bang. Kayak awak tidur di kan waktu rumah sakit itu kan di kamar tuh ada 2 tempat tidur 2 bed. Awak di bed yang sana, wah ini dia duduk dekat mama, cuma begini ya. Kalau saya tuh tampak gini, dia udah kayak ada berangkat dari mana apa? Itu ibarat gini. Entah itu sugesti atau apa bang? Ya, itu ibarat gini, di bedmu. Kau pegang ini bed kamu juga. Nyatukan gini. Enggak, ke depan. Nah, lengket kan, udah. Lengket kan? Udah lengket kan? Kau fokus ke sini aja ke lengket ini. Kau fokus ke lengket ini. Udah. Jadi lengket. Belum diikat apa-apa udah lengket. Ku ikat dulu. Sebelum ku ikat ku lem dulu pakai lem. Lengket dia. Ya kan? Udah ku lem ku ikat. Makin lengket dong. Iya. Berat nggak banget? Iya. Berat nggak? Iya. Enggak serius, berat nggak? Serius nggak? Coba. Bukaan apa? Angkat lah. Nggak. Nah, bisa, tapi angkat berat. Iya. Ya kan?
Nah itu karena aku kurang ketat. Buka aja bisa itu coba. Nggak Ada sanggup. bisa guys. Nah itu dia, itu sugesti. Bisa jadi sugesti yang disampaikan. Iya, bisa jadi itu sugesti. Padahal aku ada yang mau jika segala macam. Iya. Karena aku menyampaikan tadi sugesti yang tadi sehingga Anggi merasa itu lengket seperti itu. Makanya tadi aku bilang mungkin itu Itu dari siapa? Oh, Tangla ya. Oh ya. Oh ya. Oh gitu. Kenal api. Kamu. Lanjut. Itu aku nggak percaya. Cuman tadi bang, kenapa tiap ketemu kita bilang duh nggak usah orang pintar lah, Ya. dukunnya lah kita bilang langsung. Ya. Bang. Ya tadi selalu kayak ngasih kayak gitu bang. Apa? Dibalik. Oh kebalik. Oh, oke. Udah mau maghrib juga. Siap bang. Anggi harus balik ke sana. Kamu nginep sih? Sudah kita. Jauh ya. Kenapa kita harus dijauhkan? Anggi, kalau mamamu nonton ini sampai akhir, kau kasih pesan dulu ke mamamu itu yang belum pernah kau sampaikan sebelumnya di video-video siapapun. Silakan Gi. Kesini boleh, kesini boleh. Kalau pesan sih bang kayak tiap abang kerja, tiap abang lakukan apapun itu selalu abang biasakan sama mama. Abang sayang sama mama. Kalau mama butuh apa-apa bilang sama abang. Kalau ada pasti abang kasih. Kalau nggak ada bakal abang usahain. Abang sayang sama mama. Sama kaum-kaum difabel, teman-teman difabel di luar sana yang menganggap dirinya aduh udahlah tutup aja lah, nggak bisa ngapa-ngapain aku keluar malu. Silakan Gi. Untuk teman-teman di Babel aku mau bilang batas kemampuan manusia itu bukan pada fisiknya tapi pada kemauannya. Karena sekuat apapun fisiknya kalau dia nggak punya kemauan dia nggak bakal berhasil. Tapi kalau dia punya kemauan selemah apapun badannya pasti dia punya jalan untuk menuju kesuksesan itu. Karena ada satu kalimat yang sampai sekarang aku lupa dari siapa bang, tapi kalimatnya aku kayak gini. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Kita bisa menjadi kuat kalau kita berpikir kita itu kuat. Dan kalimat itu yang aku gunakan sampai sekarang. Kalau aku nggak yakin sama diriku sendiri, nggak mungkin aku bisa menggapai puncak gunung tertinggi kedua di Indonesia. Oke, ini dia banyak cerita bersama Anggi Buayuda. Banyak kuahmu. Terima kasih Anggi sudah Siap. mau nyamperin ke podcast Bacrip ini. Banyak hashtag, banyak kuahmu dan Banyak kuah kan? Iya. Kuah kan? Banyak cerita banyak. Sama-sama kita banyak cerita di sini. Cerita itu akan keluar ketika ditanya. Ada beberapa yang seperti tadi suka cerita aja segala Iya. macam gitu. Nah, terima kasih ya Anggi sekali Siap, lagi Bang. sudah meluangkan waktu. Mohon maaf lama menunggu. Nggak apa-apa. Dari jam 1 datang, jam 3 baru mulai, ya kan, mohon maaf. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton Bacrip ini sampai habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.